Shalom saudara yang terkasih. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita dalam satu hari ini, baiklah terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Injil pasal 3 ayat 7. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pengajaran Tuhan Yesus Kristus tidak hanya milik orang-orang biasa, tetapi dari golongan ahli Taurat, dari golongan Saduki dan juga Farisi, mereka juga sebagian turut mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Karena itu melalui firman Tuhan pada pagi hari ini memberitahukan kepada kita, kalau ada seorang yang bernama Nikodemus dari golongan Farisi datang menemui Tuhan Yesus Kristus. Namun dia datang menjumpai Tuhan Yesus Kristus pada malam hari. Mungkin dia mau menjaga kehormatannya agar jangan orang lain mengetahui. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus. Dia datang menjumpai Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya dia menemui Tuhan Yesus pada malam hari. Hal yang berkecamuk di dalam pikiran, di dalam hati Nikodemus, dia sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus dengan bertanya seperti ini. Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Hal inilah yang berkecamuk di dalam hati Nikodemus, karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini membuat pikiran hati Nikodemus berkecamuk. Dia menerjemahkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu secara harafiah. Sehingga dia bertanya, bagaimana mungkin kalau seseorang sudah tua dia harus kembali lagi ke dalam kandungan ibunya untuk dilahirkan kedua kalinya. Padahal Tuhan Yesus tidak bermaksud seperti itu. Tuhan Yesus tidak bermaksud mengatakan seperti apa yang dipikirkan oleh Nikodemus. Tetapi yang dimaksudkan Tuhan Yesus Kristus bahwa orang yang tidak dilahirkan kembali tidak dapat melihat kerajaan sorga. Adapun maksud Tuhan Yesus adalah lahir kedua kalinya di dalam roh, lahir dari roh. Seperti yang dikatakan pada ayat 8, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidaklah cukup kita memahami bahwa hanya percaya kepada Yesus Kristus, tapi kita juga adalah orang-orang yang telah dibaptis oleh iman percaya orang tua kita. Kita juga dibaptis oleh karena iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita juga memahami bahwa ketika kita dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anaknya, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, maka kita di dalam tubuh
yang lama, tubuh yang buruk, kita telah mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Namun kita kembali dilahirkan, dibangkitkan di dalam tubuh yang baru, yaitu hidup yang baru. Hidup yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Hidup yang memahami apa kehendak Tuhan. Hidup di dalam kebenaran, sehingga kita dapat melihat hal kerajaan sorga di bumi ini maupun di hari esok bersama-sama dengan Tuhan Allah kita. Untuk ini firman Tuhan ini juga mau mengajak kita semua sebagai orang-orang yang telah dilahirkan di dalam Roh melalui baptisan kudus, baptisan di dalam nama Allah Bapa, Anaknya, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Maka kita pun harus menyadari dan memahami bahwa sepatutnya lah kita hidup di dalam kebenaran. Sepatutnya lah kita meninggalkan cara hidup kita yang lama, yang penuh keberdosaan, yang penuh dengan kejahatan. Jadi marilah kita menanggalkan hal-hal yang buruk tersebut, menanggalkan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Tuhan untuk kita hidupi sebagai anak-anaknya, dan dengan demikian kita akan melihat hal kerajaan sorga, di mana ada kedamaian, di mana ada damai dan sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Di dunia ini pun kita akan mengalami hal tersebut. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan yang telah dilahirkan kembali di dalam Roh, marilah kita menyadari bahwa kita pun seharusnya menjadi teladan bagi sesama hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita juga di dalam perilaku, di dalam cara kita juga mau menasehati orang-orang di sekitar kita yang melakukan kejahatan. Kita juga mau mengajak keluarga kita untuk hidup dalam damai sejahtera. Kita juga mau mengajak orang-orang di sekitar kita untuk hidup lebih dekat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang menjadi tanggung jawab kita, sehingga ketika orang-orang di sekitar kita, ketika kita hidup di dalam Roh, maka di sana akan kita jumpai damai sejahtera. Karena orang-orang yang hidup di dalam Roh tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami, yang telah mengingatkan kami pada pagi hari ini Tuhan, bahwa sesungguhnya kami telah dilahirkan di dalam Roh oleh karena kuat kuasa Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami telah dibaptis dan kami telah mati bersama-sama dengan Tuhan di dalam hidup kami yang buruk, hidup kami yang lama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuntunlah kami terus agar kami di dalam sikap dan laku kami boleh berbuat seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami pun tinggal di dalam damai sejahtera kerajaan sorga yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.